Halo, perkenalkan nama saya Nimade Sri Kencana dari Prodi Administrasi Rumah Sakit dengan nomor NIM 201011117. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara memahami manajemen dalam konteks administrasi rumah sakit. Baik, dimulai dari pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi mencangkup 3 elemen pokok, yaitu pertama, interaksi manusia, kedua, kegiatan yang mengarah pada tujuan, dan yang ketiga, struktur organisasi itu sendiri. Ada pula bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi lini, di mana garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Dan kedua, ada organisasi fungsional, di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Dan yang ketiga, organisasi garis dan staf, di mana pelimpahan wewenang secara vertikal dari pimpinan ke kepala bagian, di bawahnya serta masing-masing pejabat manajer ditetapkan satu atau pejabat staf yang tidak mempunyai wewenang memerintah tetapi hanya sebagai penasihat. Yang keempat, ada organisasi fungsional dan garis, di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian bawahannya yang mempunyai keahlian tertentu serta sebagian dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Yang kelima, ada organisasi matriks. Organisasi matriks disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang punya keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan proyek yang harus diselesaikan. Dan yang keenam, ada organisasi komite, di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif. Kemudian masuk kepada pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah pengolahan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Ada pula fungsi dari manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning merupakan proses menetapkan sasaran organisasi dan cara mencapainya. Organizing merupakan proses pengaturan dan alokasi tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai sasaran. Actuating merupakan proses menggerakkan orang agar bermotivasi melakukan tugas. Controlling merupakan proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Kemudian, manajemen rumah sakit. Manajemen pelayanan rumah sakit, yang pertama, penerapan konsep manajemen umum dalam sistem pelayanan rumah sakit. Kedua, koordinasi antara berbagai sumber daya di rumah sakit melalui serangkaian proses untuk mencapai tujuan rumah sakit. Ada pula ciri khas dari rumah sakit, yaitu banyak macam dan jenis profesional, kecenderungan otonom dan mandiri, ada pelayanan gawat darurat, pelayanan 24 jam terus-menerus, dan selalu ada dokter jaga. Kemudian ada pula ciri dari manajemen RS, yaitu mempunyai visi dan misi yang jelas, asas keterpatuan, kepedulian, keadilan, kemudian orientasi tujuan, keterbukaan, dan kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dominan. Kemudian ada pula tugas dari rumah sakit.
Tugas rumah sakit pada umumnya adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. Berikutnya ada fungsi dari rumah sakit, yaitu menyelenggarakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non-medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir adalah pengelolaan administrasi umum dan keuangan. Ada pula fungsi sosial dari rumah sakit, yaitu rumah sakit pemerintah harus menyediakan fasilitas bagi penderita miskin sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia. Kemudian, pembiayaan bagi penderita miskin dikelola melalui asuransi kesehatan atau Jamkesmas. Kemudian, pasar bebas dan globalisasi. Pelayanan rumah sakit berorientasi pada kepuasan pelanggan. Keterbatasan sumber daya bukan hambatan untuk mencapai produk pelayanan yang bermutu dan efisien. Peran organisasi profesi sangat penting untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Kepuasan pelanggan meliputi, yaitu pelanggan dapat menentukan agenda tindakan, kemudian pelayanan yang bermutu, informasi mudah diperoleh dan jelas, kemudian dominasi dalam penentuan keputusan. Selanjutnya ada pula pelayanan prima rumah sakit. Yang pertama, pemanfaatan teknologi tepat guna dan diferensiasi teknologi maju agar tercipta profesional yang komitmen pada visi rumah sakit. Berikutnya, efisiensi proses pelayanan rumah sakit. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia sebagai aset rumah sakit harus perlu dikembangkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi. Saya tutup dengan terima kasih.